per periode kita bisa mendapat 1.500.000. Nah, itu seperti itu. Itu hitungan periode, bukan hitungan bulan. Nah, sama dengan keuntungan dari pembesaran. Pembesaran kita membeli anakan seperti itu yang lagi jalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi pada sore kali ini ataupun pada konten kali ini saya mau membahas tentang cara mana sih yang paling ampuh untuk mendatangkan keuntungan di antara cara pembibitan ataupun pembesaran. Nah, sebelum itu ada baiknya teman-teman untuk melakukan dukungan kepada saya atau channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk yang selalu mendukung, dan semoga kalian sukses semua. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kita mulai ke topik pembahasannya. Pilih pembibitan ataupun pembesaran. Nah, kita dari awal penjelasan dulu ya teman. Kalau kita memilih sistem pembibitan, jadi kita itu memelihara indukan entok. Nah, kita fokuskan penjualan ke minti-mintinya. Nah, seperti itu teman. Nah, kalau untuk pembibitan itu bagaimana? Pembibitan itu kita membeli mintinya, kita besarkan, nanti kita jual pas sudah besar. Nah, itu intinya jualnya itu kalau pembibitan jual yang kecil, kalau pembesaran kita jual yang besar. Nah, ini bagusan yang mana? Nah, kalau untuk bagusan itu ya tergantung tipe orang masing-masing. Semua itu ada plus minusnya teman, seperti itu. Nah, jadi kita bahas ke pembibitan dulu. Nah, kalau ke pembibitan ya teman, nah ini harus orang-orang yang cukup sabar. Karena apa? Karena ketika kita memelihara induk-induk, kita harus bersabar untuk menunggu indukannya kawin. Maaf ini kotor ya teman. Indukannya kawin, indukannya bertelur, indukannya mengeram. Nah, nanti kita kesabarannya juga diuji ketika telur itu menetas banyak atau malah burung. Nah, itu untuk pembibitan. Nah, kalau untuk pembesaran, kita akan membeli yang tanggungan ya teman. Nanti kita bisa jual pas umur segini ataupun umur segini. Nah, itu kalau pembesaran. Nah, jadi kita harus bisa mengamati ataupun lebih ke manajemen pakan dan sistem penyakitnya teman. Karena apa? Karena misalnya kita membeli yang tanggungan itu masih agak ringkih terhadap penyakit, belum terlalu kebal ya teman. Nah, jadi kita harus bisa mempelajari bagaimana cara menanggulangi penyakit, bagaimana cara solusi ataupun mengobati penyakit, terus bagaimana cara mengirit pakan. Karena biasanya entuk yang tanggungan seperti itu teman, itu lagi rosa-rosanya makan. Teman-teman memelihara 20 dikasih 5 bak seperti ini dalam sehari ya habis teman, percaya pada saya. Nah, karena itu teman-teman kalau yang mau mengambil sistem pembesaran itu harus fokus ke penyakit dan ke pakannya teman, seperti itu. Nah, kalau masalah untung bagaimana? Kalau masalah untung itu sebenarnya sama saja. Karena apa? Karena misalnya kita memelihara 10 indukan. Dari 10 indukan itu menghasilkan 10 minti. Nah, karena harga satu mintinya itu minti umur kurang lebih seminggu ya teman, itu di tempat saya harganya 12 ribuan lah. Kisaran segitu 12 ribuan. Jadi dari 10 indukan menghasilkan 10 minti, otomatis satu periode bisa menghasilkan berapa? 100 ya. 100 dikali 15 yaitu 1.500.000. Nah, itu dalam bener nggak sih? Coba kalau salah tolong dikoreksi ya teman. Ya bener ya, 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu dalam satu periode. Tapi teman-teman perlu ketahui, dalam satu periode misalnya kita memelihara indukan 10 itu tidak mungkin bertelur secara bersamaan. Nah, kalau secara gambaran ya tadi saya ambil secara umum 10
10 ekor bertelur semua, kita mendapatkan 10 minti dari satu ekornya, berarti mendapat 100. Per periode kita bisa mendapat 1.500.000. Nah itu seperti itu hitungan periode, bukan hitungan bulan. Nah sama dengan keuntungan dari pembesaran kita membeli anakan seperti itu yang lagi jalan itu. Nah itu dihargai dengan harga 45 ribuan itu teman, itu jantan ya. Nah kalau kita pembesaran kita fokus beli yang jantan, karena apa? Pertumbuhannya lebih cepat, harganya lebih tinggi, dan penjualannya lebih oke. Nah seperti itu, kita fokuskan beli yang itu. Misalnya 45an, kita beli 20 ekor, 45 kali 20 itu berapa? Sekian lah. Nah kita pelihara 4 bulan di kandang, maksimal 4 bulan ya teman. Nih 4 bulan nanti sudah jadi seperti ini. Nah kita jual ini kalau hari biasa 125, kalau hari-hari besar bisa 150 bahkan 200.000. Nah itu teman-teman bisa mengalihkan, dengan catatan teman-teman harus bisa menguasai sistem penyakit tadi dan cara pakannya. Kalau tidak bisa menguasai cara pakan, karena kita memelihara 4 bulan di kandang, ini sistem pembesaran ya, kita memelihara 4 bulan di kandang, yaitu risiko teman-teman, dan itu ada risiko kematian juga. Nah itu seperti itu. Intinya kalau kita sistem pembibitan, kita lebih ya cenderung aman dari segi penyakitnya, karena kita memelihara endok-endok yang sudah tatag. Mana yang ibu-ibu ya. Nah kita memelihara indukannya seperti itu. Dia sudah tatag terhadap penyakit. Nah jadi angka kematian di kandang kita itu lebih kecil. Karena apa? Karena sudah tatag penyakit, dia bertelur, menetas, baru seminggu kurang sudah dijual merinya. Jadi tidak ada meri kecil di kandang kita, paling menyisakan buat bibit lagi ataupun buat seleksi buat indukan besok. Nah jadi angka kematian kecil, beda dengan yang kita pembesaran karena kita membeli yang tanggungan, kita ada sistem ada sistem pemeliharaan 4 bulan di kandang, otomatis resikonya lebih besar seperti itu. Nah itu perbandingan antara sistem pembibitan dan pembesaran ya. Intinya semua itu ada plus minusnya masing-masing. Kalau teman-teman mengatakan untung yang mana atau bertanya untung yang mana ya, saya susah menjelasnya, karena harus terjun sendiri, harus mengalami sendiri apa kendalanya, apa kesenangannya, terus apa tipenya teman-teman yang suka yang memelihara mana ya, saya juga kurang tahu. Dicoba dulu dan pahami dan resapi apa yang teman-teman rasakan ketika mencoba pembibitan. Sudah seperti itu ya coba sistem pembesaran, atau bahkan bisa kita lakukan sistem itu ataupun sistem keduanya di kandang kita, itu lebih bagus teman, seperti itu ya. Nah mungkin penjelasan kali ini hanya seperti itu, antara perbandingan sistem pembibitan dan pembesaran. Semua ada plus minusnya masing-masing. Kalau masalah keuntungan itu tergantung si peternaknya sendiri, seperti itu. Mungkin penjelasan saya seperti itu, dan sebelumnya mohon maaf, bukan maksud saya menggurui atau sok keminter, karena ini saya berbicara apa yang pernah saya alami dan pendapat saya saja. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Nah mungkin hanya seperti itu ya teman. Nah, ini yang entok rambon, ini perkembangannya luar biasa cepat. Nah mungkin hanya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam ngos, ora ternak, ora kepenak.